A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun wa la in ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Insan madani, sepintas mungkin di era kita saat ini pemindahan kiblat itu bukan sesuatu yang besar dan emosional. Tapi kalau ini kita merasakan sensasi pemindahan itu di zaman sejarah, di keadaan Rasulullah SAW pada saat itu, tentu pemindahan kiblat adalah sesuatu yang sangat besar peristiwanya dan sangat emosional. Karena mengapa? Rasulullah SAW terjadi peristiwa pemindahan kiblat itu ketika beliau berada di Madinah, kurang lebih di usia atau di masa 16 bulan setelah hijrah daripada kota Makkah. Maka kita bisa menghitung di Makkah sepanjang periode itu, kemudian di Madinah sepanjang 16 bulan atau kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Rasulullah SAW masih menghadapkan wajahnya ketika sholat itu ke arah Baitul Maqdis. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat besar pada saat itu dan tentu melibatkan emosi beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam Al-Qur'an ini akan kita temukan perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba. Kami telah melihat bagaimana wajahmu senantiasa terus-menerus menghadap ke langit untuk memohon pada Allah, ya, untuk memohon kepada Allah agar kiblat itu berpindah daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu yang pertama. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat emosional. Kedua, tentu insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keterikatan kita hari ini dengan Baitullahil Maqdis, ya. Baitul Maqdis itu sangatlah kuat. Karena para nabi Allah, ya, dahulunya menggunakan Baitul Maqdis sebagai kiblat, ya. Sehingga sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat pada saat ini orang-orang yang mengatakan bahwa keterikatan kita dengan Baitul Maqdis itu sesuatu yang sangat rapuh. Karena betapa sejarah membuktikan kita itu sangat terikat dengan Baitul Maqdis dan menjadi tanah yang sangat kemudian disucikan oleh agama kita, sehingga mau tidak mau, ya, dia adalah sesuatu yang harus kita lindungi dengan segenap jiwa kita, dengan segenap harta kita, dengan segenap pengorbanan yang dibutuhkan untuk kita berada pada satu situasi membela Baitullah Al-Maqdis, begitu. Sehingga ini adalah keterkaitan yang sangat penting yang harus kita bisa pahami di awal mula pembahasan kita tentang at-tawajjuh ilal Ka'bah fi shalah, begitu. Menghadapkan wajah kita kepada Ka'bah ketika kita salat, begitu. Nah, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman utuh daripada atau pemahaman global terhadap ayat ini bisa kita lihat di dalam kitab tafsir Ayatil Ahkam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar terlebih dahulu dengan mengatakan sayaqulus sufaha'u minan nas, bahwa orang-orang yang dangkal pemikirannya. Sufaha ini adalah diddul hilm, ya. Diddul hilm ini artinya orang yang tidak bijaksana atau dangkal pemikirannya, atau dalam bahasa yang sedikit kasar dia adalah orang-orang yang bodoh. Sayaqulu akan berkata kepadamu. Artinya perkataan mereka ini belum terucap, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada Rasulullah SAW tentang kebenaran bahwa mereka orang-orang yang dangkal pemikirannya itu akan berkata kepada Rasulullah SAW, ya, siapa orang-orang yang dangkal pemikirannya itu? Humul ahlud dalal minal yahudi wal musyrikin.
yaitu mereka adalah orang-orang yang tersesat daripada kalangan golongan Yahudi dan orang-orang musyrik dan munafikin, ya. Bahwa Rasulullah SAW, ya, allati kanu yatawajjahuna ilaha jihatil baitil maqdis wa hiya qiblatin nabiyyin wal mursalin min qibalihim. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad, ya, Muhammad itu dia menyelisih agama kita, menyelisih Yahudi, menyelisih kita punya kepercayaan, tapi kemudian dia tetap mengikuti kiblat kita. Begitu. Sehingga kenapa sampai ayat ini turun, ya, asbabnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sudah 16 bulan itu di Madinah, ya, dan kemudian menghadapkan kiblat wajahnya, arah solatnya kepada Baitul Maqdis, sedangkan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi pada saat itu mempertanyakan kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa menyelisih agama kami sedangkan mereka menghadap terhadap kiblat kami, begitu. Nah, akhirnya ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, ya. Disabarkan di sana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwalu manazal al-Madinah nazala akhwalihi min Ansar. Turun di Madinah, sampai di Madinah kemudian masuk di rumah Ansar, ya. Wa anna shalla ila Baitul Maqdis 16 syahran. Masuk ke Baitul Maqdis, salat di sana, kemudian menghadapkan wajahnya di Baitullahil Maqdis, ya. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatahu ilal bait. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan sekali agar kiblat itu, arah untuk kita salat itu berada pada Baitullahil Haram, ya, kepada Masjidil Haram atau di Ka'bah sana. Kemudian fakhara rajulun mimman kana shalla ma'ahu famarra ala ahli al-masjid wa hum raki'un faqala ashhadu billah laqad shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qibal Makkah fadaru kama hum qabl qibal al-bait. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Kemudian berserulah seorang laki-laki kemudian mengatakan dia telah menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Lalu bertanya bagaimana orang-orang yang sebelumnya, di 10 tahun sebelumnya, di 16 bulan sebelumnya, yang menghadapkan wajah mereka ke arah Baitul Maqdis. Maka di sana dikatakan wa maka Allahu liyudhi'a imanakum, bahwa salat-salat mereka itu tidaklah dianulir, tidaklah kemudian dianggap tidak sah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi dimulai dengan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi yang kemudian memperolok Rasulullah SAW karena kiblatnya berada di Baitul Maqdis, sedangkan itu adalah kiblat para nabi mereka, ataupun mereka menganggap itu adalah orang-orang Bani Israel yang mempunyai kiblat, begitu. Maka inilah yang kemudian menjadi motivasi Rasulullah SAW menginginkan kiblat itu berpindah. Wa kama hadainakum ayyuhal mu'minun fa khassasnakum bitaufiq li qiblati Ibrahim millatihi wa kadzalika faddalnakum ala man siwakum min ahlil milal. Jadi kiblat itu kemudian dipindahkan lagi kepada dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Karena apa? Dulu bahwa ketika Ibrahim alaihissalam, ya, menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dan memimpin kenabian, ya, diutus Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, kiblat itu di arah Baitullahil Haram, gitu. Ketika Rasulullah SAW menginginkan itu terkembali lagi, itu berarti beliau ingin kembali menghidupkan agama kakek buyutnya, ya, menghidupkan kembali millah yang kemudian sama seperti yang diutamakan kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu mengarah kepada Ka'bah, ya. Bahwa juga di dalam ayat ini kita bisa temukan, ya, katsiran man ra'aina taraddudul basaruk ya Muhammad jihatis sama. Jadi qad nara taqalluba wajhika fis sama, bahwa Rasul itu benar-benar ingin sekali agar supaya kiblat itu pindah, sehingga dibahasakan dengan taqalluba, betul-betul usaha, betul-betul ingin, betul-betul berhasrat agar kiblat itu pindah. Disitulah kemudian Allah membahasakan dengan qad nara taqalluba wajhaka fis sama, begitu. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sentuhan
sentuhan-sentuhan istimewa di dalam ayat ini, dari ayat 142 sampai dengan 145 itu kita bisa temukan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan prediksi bahwa ketika nantinya kiblat ini dipindahkan Allah Subhanahu wa taala ke Baitullahil Haram, orang-orang yang dangkal pemikirannya itu akan berkata yang tidak-tidak kepada Rasulullah SAW, ya. Sayaqulus sufaha, bahwa berita ini, ya, Allah Subhanahu wa taala betul-betul sudah tahu bahwa mereka akan mengatakan itu, gitu. Dan inilah mukjizat Al-Qur'an yang kemudian dipertontonkan kepada kita semuanya agar kita betul-betul yakin dengan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu belum terjadi, tapi Allah sudah mengatakan itu akan dikatakan, bahwa perkataan mereka akan seperti itu, ya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, ya. Mereka akan kemudian mengatakan, kalau bukan kami, laula nahnu, kalau bukan kami, ya, laula nahnu lam yadri aina yastakbil. Jadi kalau bukan kami, orang-orang Yahudi ini, ya, maka Muhammad itu tidak akan tahu ke arah mana dia akan menghadapkan wajahnya ketika sholat. Masya Allah, ya. Jadi inilah tuhmah, inilah kemudian pelecehan yang kemudian yang dikabarkan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Maka Zamakhsyari mengatakan di dalam kitabnya Al-Kasyaf, ayyu fa'idatin fil ikhbari biqaulihim qabla wuqu'ihi. Apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa orang-orang yang dangkal pemikirannya, orang-orang yang bodoh itu tadi akan mengungkapkan seperti itu, tetapi bagian pembahasan itu, bahasan mereka belum sepenuhnya terungkap, belum sepenuhnya terjadi. Ya, apa faedahnya? Jadi faedahnya insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa annal jawab al-atid qabl haja ilaihi aqfaul khasmi, aqfaul khasmi. Jadi jawaban itu sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian dapat memenangkan perdebatan itu tadi. Agar beliau di atas mereka ketika dalam keadaan menjawab daripada keraguan-raguan mereka. Walillahil masyriq wal maghrib. Katakan ke orang Yahudi itu yang kemudian merasa memiliki Baitul Maqdis itu, bahwa bukan hanya Baitul Maqdis yang Allah punya, tetapi timur dan barat itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan sangat berkuasa untuk memindahkan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Jadi kalau di dalam istilah pepatah Arab disebutkan di sini, ya, wa qabla ramyi yurashu sahmi. Ya. Sebelum kita memanah, yang pertama kita harus siapkan adalah anak panahnya. Jadi kita sudah tajamkan busur-busur panah kita, tidak tajamkan anak-anak panah kita, ya, matanya itu, sebelum kemudian kita melakukan panah, ya, kita melepaskan anak panah agar supaya itu lebih mengena pada orang-orang musuh kita, begitu. Nah, begitulah juga ayat ini. Rasulullah SAW telah dibekali jawaban-jawaban agar supaya orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi tadi itu terdiam ketika mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW atas keraguan-raguan mereka, atas kemudian pendeklarasian mereka terhadap bahwa Baitullahil Maqdis, bahwa Baitul Maqdis itu adalah milik mereka dan para nabi mereka, begitu. Itu yang sentuhan pertama, sayaqulus sufaha. Di dalam kata sayaqulu, bahwa akan berkata orang-orang dangkal itu pembuktian bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat dan benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah bisa kita temukan bahwa ummatan wasatan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita status sebagai ummatan wasatan. Apa itu ummatan wasatan? Dikatakan di sini adalah wahia annal khairal umuri awsatiha faziyadatu alal matlub fil amri ifrat wan naqsu an tafrid wa taqsir wan naqsu an anhu tafritun wa taqsir. Jadi apa itu wasatan? Wasatan itu berarti berada pada pertengahan, umat yang berada pada pertengahan. Dia tidak melebih-lebihkan amalnya, tidak bersusah-susah payah kemudian melampaui kemudian batasan-batasan kemampuannya, ya, dalam beramal, dan juga tidak berleha-leha bersantai-santai kemudian untuk meninggalkan amal. Itu kita sebagai umat yang wasatan, ya, tidak terlalu
berlebihan, tidak juga senang bersantai-santai begitu. Nah, kita itu umat yang seperti itu. Annahu min tawassut fid din fa innal muslimina lam yuqassiru fi dinihim kal yahud. Jadi bagian daripada tawassut, daripada pertengahan dalam agama ini, kita di dalam Islam sebagai orang muslim tidak seperti orang Yahudi yang kemudian mengurang-urangi agama mereka. Yang mereka suka diambil, yang tidak disuka ya ditinggalkan begitu. Tapi kita orang muslim mengambil semua yang kita suka dan kita tidak suka, tidak ada pernah kemudian kita melakukan perubahan ataupun pengurangan di dalam ajaran agama kita. Alladzina qatalul anbiya, bahkan orang Yahudi itu mereka selain mengurangi juga mereka membunuh para nabi mereka. Wabaddalul kitab, dan mereka mendistorsi ya, kemudian merubah-rubah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak seperti orang-orang yang Nasrani yang kemudian mereka terlalu berlebihan dalam urusan tarhib, dalam urusan mensucikan diri mereka, sampai-sampai kemudian mengharamkan ataupun melarang diri mereka untuk melakukan pernikahan. Tentu seperti itu tidak ada di dalam agama. Jadi kita menikah ya, kemudian kita tidak mengganti agama kita, itulah disebut dengan ummatan wasatan. Jadi umat yang berada di pertengahan antara Yahudi yang terlalu menggampang-gampangkan agamanya, ataupun yang Nasrani yang kemudian terlalu melebih-lebihkan dalam urusan kerahiban begitu. Yang selanjutnya insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sentuhan yang sangat halus kepada kita, di sana disebutkan illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Imam Ali berkata ya, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna lina'lama linara ya. Jadi maksud daripada mengetahui pada ayat itu adalah melihat ya. Jadi maksud illa kecuali kami mengetahui mayyattabi'ur rasul, kami tahu, kami lihat ya siapa yang benar-benar mengikuti rasul. Jadi maksudnya na'lama itu adalah melihat begitu. Begitu juga dengan Ibnu Abbas mengatakan al-makna liyamiza ahlal yakin min ahli syak. Jadi Allah mengetahui siapa yang kemudian mengikuti Rasul ya, dan siapa kemudian yang ragu-ragu ya. Jadi pada saat itu juga terjadi gelombang ya, orang yang ragu-ragu dengan permindahan itu ya. Kenapa sampai terjadi pemindahan ya? Apa ini sesuatu yang harus diikuti begitu. Nah, lina'lam, agar Allah Subhanahu wa taala pemindahan itu, agar Allah Subhanahu wa taala menapis kembali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang benar-benar yakin dengan Rasul, mana yang kemudian terdapat keraguan dalam dirinya, mana yang kemudian munafikin begitu, yang hanya pura-pura begitu. Nah, peristiwa pemindahan ini adalah peristiwa penapisan, peristiwa pendetilan kembali mana yang kemudian setia, mana yang kemudian hanya berpura-pura dalam kepalsuan dusta. Begitu. Yang berikutnya insan madani, sentuhan yang halus juga dalam ayat ini adalah wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Kata iman itu di dalam ayat ini itu diartikan sebagai salat. Iman itu adalah salat di ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapus pahala salat kalian yang dulu sudah kalian kerjakan semasa kalian masih menghadapkan wajah kalian ke arah Baitul Maqdis. Jadi sepanjang puluhan tahun itu tidak akan hilang kalian punya pahala salat. Dan bahasa salat itu dikatakan di sini sebagai bahasan iman. Maka pembuktian keimanan kita, isyaratnya yang bisa kita tangkap insan madan yang dimuliakan Allah, pembuktian keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan fasamma salata imanan listimalihi 'ala niyyah wa qaulin wa amal. Karena salat itu dia menampung semua pembuktian antara niat kita, antara perkataan kita akan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, dan kemudian antara amal. Jadi omong kosong sekali, sesuatu yang tidak bisa kita terima secara logika. Orang-orang yang kemudian mengatakan iman, tapi kemudian dia meninggalkan sholat, atau hanya mengklaim dirinya sholat, sedangkan dia tidak melakukan sholat itu secara perwujudan.
Ada kan masalah kita temukan di masyarakat kita hanya kemudian duduk-duduk ya, seolah-olah dia hanya tidur begitu. Kita tanya, ayo sholat maghrib, dia bilang saya sudah sholat. Tidak seperti itu. Bahwa iman itu dia adalah sholat. Dia harus terbuktikan dengan kita berdiri dari takbir sampai kemudian ditutup dengan salam. Itulah sholat. Disitulah kita pembuktian terhadap keimanan. Orang yang meninggalkan sholat berarti orang yang kemudian tidak terbukti keimanannya. Makanya kenapa sampai sholat ini adalah perkara yang mana saja kita kemudian bisa melakukannya, harus melakukannya, bahkan tidak ada amnesti. Amal yang tidak kemudian ada amnestinya, begitu. Kalau puasa kita bisa qadha atau kita bayar fidyah, ya. Kalau misalnya zakat kita bisa tinggalkan kalau tidak cukup nisabnya, atau dizakati kalau misalnya kita fakir, begitu. Tapi salat insan madani yang dimuliakan Allah, karena dia adalah imanan, dia adalah pembuktian keimanan, mau sakit, mau sehat, ya, tentu ada tata cara pelaksanaannya. Berdiri, duduk, dalam keadaan bepergian ataupun dalam keadaan mukim, semuanya ada aturan untuk kemudian kita tetap melaksanakan salat. Disinilah kemudian kita temukan kenapa sholat itu tidak bisa tergantikan dengan apapun juga. Tidak ada kemudian kita bisa ganti dengan fidyah karena tinggalkan sholat. Tidak ada kemudian kita bisa kita ganti dengan puasa karena kita tinggalkan sholat. Tidak ada itu. Sholat tetaplah dikerjakan dengan tata cara yang kemudian kita bisa sesuai dengan keadaannya. Dalam keadaan perang saja insan adan. Dalam keadaan perang yang nyawa kita terancam suatu waktu akan senjata lawan, tetap saja kita harus melaksanakan sholat. Maka Allahu liyudhi'a imanakum, Allah mengganti kata salat itu dengan kata iman. Inilah sentuhan yang sangat dalam yang perlu kita pahami di dalam ayat ini, bahwa salat itu adalah iman. Orang yang kemudian tidak mengerjakannya adalah pembuktian bahwa imannya begitu sangat dangkal, begitu sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahasan berikutnya, jadi dia punya beberapa sentuhan yang sangat dalam yang perlu kita kaji pada kesempatan ini. Yang berikutnya qala Zamakhsyari, Zamakhsyari mengatakan inna qadahuna, jadi kata qad nara itu dalam kata qad itu bimakna rubama wa huwa litaktsir. Jadi qad itu adalah suatu kata yang menggambarkan betapa Rasulullah SAW itu melihat ke langit, ya, melihat ke langit memohon pada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekali dua kali, tapi berulang-ulang kali sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hikmahnya. Bahwa kalau Nabi saja meminta itu berulang-ulang kali baru kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah putus asa dalam permohonannya, begitu juga harus kita lakukan sebagai umat ini. Ya, sebagai hamba kalau baru berdoa sekali kemudian kita merasa Allah tidak terima doa saya, kita baru memohon sekali. Rasul dikatakan di sini qad nara taqalluba, berulang-ulang kali, ya, lintang pukang kemudian untuk meminta doa itu sampai kemudian Allah bahasakan seperti ini. Jadi kita berdoa itu jangan kemudian sekali dua kali baru kemudian kita rasakan harus sudah dikabulkan, ya. Rasulullah sampai sebegitunya. Jadi kita harus optimis dengan setiap doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan bahasan qad nara taqalluba wajhika ini, bahwa Nabi itu memohonnya tanpa harus mengucapkannya. Memohon pemindahan kiblat ini tanpa memohon dalam bahasan kata-kata, ya. Jadi Nabi menghadap terus ke langit, tapi karena bahasa kekasih itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak dalam perkataan dan ucapan-ucapan yang dirangkai dengan kata-kata tertentu, tapi Allah yang memahami bahasan kekasihnya, di dalam hatinya ingin kiblat ini berpindah, itu sudah mafhum, sudah tahu apa yang diinginkan oleh kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi Nabi itu melihat ke langit, tidak kemudian mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi Allah sudah tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi kalau kekasih itu namanya, kalau sudah kekasih itu bahasa isyaratnya saja sudah ditahu oleh kekasihnya. Begitu. Seperti kita karena sudah lama menikah misalnya, wajah
suami kita atau wajah istri kita akan suka dan tidak suka itu sudah bisa kita gambarkan dengan air mukanya. Kalau dia sudah kemudian diam, dia kemudian sudah tidak berkata-kata lagi, berarti dia sebenarnya tidak suka. Kalau dia disajikan makanan yang kemudian dia tidak makan, dia tidak sentuh, itu isyarat bahwa dia sudah tidak suka. Begitu juga istri kita, kalau misalnya dia sudah diam, sudah tidak ngobrol lagi, sudah memanggil nama suaminya dengan nama yang bukan lagi nama kasih sayang, maka itu sudah sebenarnya dia mengisyaratkan akan ketidaksukaannya. Dan begitulah kekasih, sudah mengetahui isyarat-isyarat meskipun tidak diungkapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui betul, ya, memahami betul keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meski tidak dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, hanya mujarrad, hanya sekedar menghadapkan wajahnya ke arah langit, tapi Allah sudah tahu, qad nara taqalluba wajhika fis sama, bahwa permohonan engkau ketika melihat ke langit itu adalah agar kiblat ini berpindah dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Yang terakhir, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya faidah, ya, fi sabab mahabbati alaihi salatu wassalam at-tawajjuh ilal Masjidil Haram, ya, wa tark at-tawajjuh ila Baitul Maqdis. Jadi apa sebenarnya sebab kecintaan Nabi itu, ya, apa motivasinya kemudian sehingga Nabi ingin sekali ya berpindah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Apa alasannya? Pertama, mukhalafatan lil Yahud, agar umat Islam ini beda dengan orang Yahudi, gitu. Nabi tidak mau melihat kita itu sama. Bahkan dalam peribadatan saja untuk menyelisihinya, Nabi pengen kita jangan hadap-hadaplah sebagaimana orang-orang Yahudi, begitu. Maka sampai di detil-detil ini Rasulullah SAW ingin sekali kita berbeda dengan orang Yahudi. Maka kita juga sebenarnya sebagai umatnya paham betul harusnya bahwa bagian-bagian yang identik dengan Yahudi dalam peribadatan, dalam budaya, dalam kebiasaan, ya, harusnya kita tinggalkan, ya. Kenapa sampai ada puasa Asyura dan Tasu'a sebagai kemudian pelengkapnya agar beda. Begitu juga dengan kiblat ini agar kita beda. Begitu juga dengan penampilan kita, ada tumbuhkan jenggotnya, ya, tipiskan atau cukur kumisnya. Itu adalah agar kita sebenarnya berbeda dalam semua hal peribadatan ataupun penampilan dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah pengen sekali seperti itu. Jadi umatnya, kita yang muslim nih, yang kemudian masih merayakan Valentine Days dengan tata cara yang tidak Islami, ya, dan kemudian hal-hal yang kemudian lekat dengan budaya-budaya Yahudi, maka sebenarnya Rasulullah SAW kalau kita lihat dalam isyarat-isyarat ini tentu sangat tidak menyukai itu. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu. Karena agama kita adalah agama yang sudah mengkampanyekan kasih sayang itu. Bahkan dikatakan Islam karena dia adalah kasih sayang itu sendiri. Ini sebelum ada juga ini acara Valentine untuk kemudian membuktikan kasih sayang, Islam telah mempraktikannya ribuan tahun yang lama tentang kasih sayang itu. Kemudian kita lekatkan dengan budaya-budaya orang Yahudi, tentu itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan begitulah Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kita berpindah kiblatnya dari Baitullahil Maqdis ke Baitullahil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua, annal Ka'bata al-musyarrafa kanat kiblatu abihi Ibrahim. Karena memang Ka'bah itu adalah kiblatnya Ibrahim alaihissalam, ya, sehingga beliau ingin kembali kepada kiblat bapaknya Ibrahim alaihissalam. Al-thalith annahu alaihissalam kana yarghabu fi tahwil kiblat istimalah lil Arab lidukhulihim fil Islam. Ini juga adalah strategi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang Arab itu masuk di dalam agama Islam. Karena apa? Karena emosinya akan tergugah bahwa tadinya ke Baitul Maqdis, ya, yang sana banyak orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel kemudian menghadap. Sekarang orang-orang Arab karena sudah di wilayahnya orang-orang menghadapkan wajahnya ketika salat, maka secara emosional juga akan terpengaruh untuk masuk kepada agama Islam, begitu. Dan hikmahnya insan madani, kenapa sampai berpuluh tahun tidak menghadap kepada Baitullahil Haram, sedangkan pada saat itu Rasulullah hidup di Haram, begitu. Karena apa? Ka'bah dipenuhi dengan berhala-berhala yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya, begitu. Yang kemudian terakhir,
mansya' ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi badalil amin wa fihi al-masjidil haram alladhi huwa qiblatul masajid fa habbu an yakuna hadha asy-syaraf lil masjid alladhi fi baldatihi wa mansya'ati. Nabi itu lahir, hidup besar di dalam haram, di Ka'bah, di Makkah Al-Mukarramah, di mana Masjidil Haram berada di sana. Maka beliau ingin juga ada pensucian terhadap rumahnya, tempat tinggalnya, tempat hidupnya. Ini adalah motivasi yang kemudian beliau sangat ingin kiblat itu berpindah daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Semoga ini kemudian menjadi beberapa pelajaran untuk kita semuanya, ya. Dan adapun tentang hukum-hukum yang terkait terhadap ayat ini, ya, maka kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, ya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya. Di dalam poin-poin ini kita temukan bahwa perbedaan memiliki sebagai spesifikasi yang berlainan dengan orang Yahudi tentu adalah sesuatu yang diinginkan oleh agama kita, baik secara peribadatan maupun dalam secara kebiasaan dan penampilan. Hadanallahu yakum ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.